Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari Persib Bandung. Ini ternyata masih aja ya banyak banget yang nanya, Bang, Ciro gimana, aman nggak? Bang, DDS stay nggak? Bang, Stefano diperpanjang nggak? Bang, Nick Wipers dan Beto itu gimana nasibnya? Kan kami udah jawab di video-video kami sebelumnya. Ada serba salah juga ya, nggak dijawab takut dibilang sombong, dijawab berarti ngulang-ngulang terus, karena kami kan udah pernah bahas loh ini di video-video kami sebelumnya. Berarti kan dia nggak nonton sama sekali video-video kami sebelumnya. Kan kami udah sering bilang dan bahas, menurut Boyan Hodak saya akan mempertahankan 90% pemain yang lama. Artinya apa? 6 pemain asing ini stay. Lalu Teddy Cahyono bilang 6 pemain asing Persib kemungkinan stay. Terus WHO alias Umum Muter kan bilang Persib nggak perlu rekrut pemain asing lagi, cukup pemain asing yang ini aja. Artinya apa? Yang ini aja, berarti 6-6-nya dong stay. Masa nggak paham juga? Yang jadi polemik di Persib ini kan sekarang dia ini mau ngambil lagi 2 pemain asing baru atau pakai 6 pemain asing yang lama ditambah 2 yang udah ada, yakni Daisuke Sato dan Tyrone Delpino. Itu yang jadi permasalahan di Persib, bukan masalah yang 6 pemain asing ini stay apa enggak. Mereka udah pasti stay kok. Justru yang lagi kelihatan di Persib saat ini adalah pemain lokal. Ini yang kelihatan ada di kantor Persib aja 4 orang loh ya. 2 back, 1 gelandang, 1 striker ya. Cuma 4 itu yang lagi ada di kantor Persib ya. Kami pun nggak tahu apakah cuma 4 ini doang atau akan ada nambah lagi. Sebab katanya ada kabar ya Persib ini akan pakai pemain dari akademi. Ngirit cenah. Untuk 4 pemain lokal ini kami nggak perlu sebutin dong siapa namanya. Kalian udah pada tahu kan, yang udah sering atau yang selalu ngikutin channel ini pasti udah tahu dong siapa 4 pemain lokal ini. Kita sebutin inisialnya aja. Ada DD, HS, AS, dan AR. Ya, tapi kan kami pastikan keempat pemain lokal ini belum tentu jadi ke Persib lo ya. Kenapa demikian? Meskipun sudah datang ke kantor Persib, tapi tergantung tanda tangan kontrak. Ketika pemain ini tanda tangan kontrak dan melihat isi dalam klausul kontrak dan ada yang nggak disetujui sama pemain, maka kerjasama pun batal. Jadi intinya selama belum diumumkan sama pihak Persib di akun resminya, 4 pemain ini pun masih bisa batal. Paham ya? Lalu untuk urusannya RS gimana? RS ya, RS itu ada 2 loh. Yang pertama Riko Simanjuntak dan kedua Ramadan Sananta. Nah RS yang mana nih? Untuk Riko Simanjuntak kami bilang agak sulit ke Persib ya. Dan kalaupun dia ini keluar dari Persija kemungkinan sih kecil ya kalau ke Persib. Nah bagaimana dengan RS yang satu lagi Ramadan Sananta? Nah ini kami bilang agak sangat sulit. Sebab Sananta ini kalau nggak stay di Persis Solo dia ini akan keluar negeri. Tapi ya kita tunggu aja apakah RS ini akan ke Persib atau ini cuma rumor belaka. Terus yang masih nanyain soal Rizky Ridho, kan kami udah bilang saat ini statusnya naik jadi 95% ke Persebaya. Bagaimana Bang sama Firza? Nah Firza ini masih ditahan sama Persija. Persija kabarnya nggak mau ngelepas Firza nih. Tapi nggak tahu juga ke depannya ya. Soalnya namanya transfer itu jangankan hitungan hari, hitungan detik aja masih bisa berubah loh ya. Terus juga yang nanya penggantinya Fitrul siapa Bang? Nah ini kami jawab ya. Kami belum tahu, tergantung Luizinho Passos. Kalau Luizinho Passos stay di Persib ya otomatis kemungkinan gak akan banyak perubahan di susunan pemain atau kiper Persib lu ya. Paling juga kalaupun ada 1-2 yang keluar ya penggantinya yang ada aja. Tapi kalau Luizinho Passosnya keluar dari Persib otomatis akan ada perombakan di sektor kiper. Ya baru itu aja yang kami tahu dari Persib. Dari Persija Jakarta, seperti yang kami bilang, Persija akan kembali ditinggalkan sejumlah pemainnya. Setelah kemarin kemungkinan ya akan ada Rizky Ridho yang keluar ini ke Persebaya kalau nggak salah ya. Terus juga ini ada Andri Tani dan Riko Simanjuntak. Nah lo ada nama Riko Simanjuntak juga ya.
Jadi dua pemain ini saat ini tuh lagi statusnya ini lagi H2C, harap-harap cemas, antara stay dan juga out. Bagol kemarin kita udah bilang, atau Andre Tani itu kemarin kami udah bilang, dia ini ada dua pilihan, antara stay ataupun pensiun, ataupun mungkin pindah ke klub lain ya. Untuk Rico Simanjuntak kami udah sering bahas banget ya. Rico ini lagi ditawar sejumlah klub Liga 1. Ada yang klub lama, ada yang promosi. Jadi nasibnya Rico ini pun masih dipertanyakan di Persija lo ya. Untuk pemain asing yang terbaru ada nama Victor Cardoso. Yang lagi dirumori nih ke Persija nih. Siapa sih Victor Cardoso? Victor Cardoso ini ada hubungannya dengan Ryo Matsumura. Lah, hubungannya apa ya? Jadi si Victor Cardoso ini adalah seorang bek asal Brazil yang musim ini main di Liga Thailand bersama klub BG Pathum. Udah tahu lah jelas ya kenapa ada hubungannya dengan Ryo Matsumura. Jadi Persija ini masih punya hubungan atau punya koneksi lah dengan BG Pathum. Makanya ada nama Victor Cardoso yang dirumorkan ke Persija. Tapi akan kita lihat nanti apakah benar si Victor Cardoso ini akan ke Persija. Dari Persik Kediri mendapatkan surat teguran alias surat cinta dari FIFA. Tapi belum sampai ke registration ban lo ya. Surat ini tuh adalah pendahuluan. Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh FIFA, Persik Kediri belum juga menyelesaikan masalah ini, maka Persik Kediri akan terkena sanksi registration ban. Lalu apa yang membuat Persik Kediri kena surat seperti ini ya? Di situ ditulis ini tuh permasalahan antara Persik Kediri dengan Javier Roca yang mungkin saja ya ada kontrak yang belum selesai antara Persik Kediri dan Javier Roca, entah itu kerjasama atau mungkin kompensasi kontrak lo ya. Jadi ya jika kalau masalah ini nggak segera diselesaikan oleh Persik Kediri, maka Persik Kediri di musim ini dipastikan nggak bisa ikutan bursa transfer. Nah kan benar ternyata masih banyak yang namanya illegaling transfer ya. Dan juga ya kita tahu lah Liga Wakanda memang semerawut ya. Semuanya semerawut. Liganya, pengelolaannya, klubnya, pemainnya, supporternya, wasitnya semua semerawut. Dan sekarang baru terbuka satu demi satu. Dari Persis Solo dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic. Risto ini diproyeksikan menggantikan posisi Miliomir Cecilia yang kabarnya sih kalau nggak ke Arema ya ke Madura United. Nah lalu siapa pengganti Risto Vidakovic di PSS? Dia adalah Luis Carlos de Oliveira Preto asal Brazil yang musim lalu melatih klub Liga 2 Brazil Portugueses. Cuma permasalahannya ini pelatih tuh nggak punya lisensi FIFA loh. Dia ini punya lisensi Brazil aja. Nah lo lagi-lagi kan, apakah PSS Sleman akan kontroversi lagi? Ini klub makin kesini makin kesono ya semenjak ditangani Gusti Randa. Oke, sebelum kita lanjut ke berita klub yang lain, ini ternyata masih banyak yang salah fokus dan gagal paham ya soal yang namanya financial fair play. Saat kami bilang wacana waktu itu ya cuma setiap klub itu dibatasin 50 miliar aja. Ternyata masih banyak yang nggak ngerti maksud 50 miliar ini loh. Oke, kami jelasin aja ya secara perlahan-lahan. Yang dimaksud 50 miliar ini, pertama, kami bilang kemarin ini baru sebatas wacana. Yang artinya, wacana itu kan artinya ide atau gagasan dan belum disahkan oleh PSSI. Jadi bisa 50 miliar, bisa lebih kan. Ini baru sebatas wacana. Makanya cermatin dong baik-baik setiap ucapan kami. Kami bilang kan wacana alias ide atau gagasan. Ya masa sih nggak paham-paham juga bahasa Indonesia sih. Yang kedua, yang dimaksud 50 miliar itu bukan berarti setiap klub itu cuma boleh ngeluarin duit 50 miliar dalam satu musim. Bukan gitu maksudnya. Yang dimaksud 50 miliar itu dalam financial fair play adalah batasan duit yang dikeluarkan klub buat beli pemain dan ngegaji pemain. Ngerti kan maksudnya? Jadi gini maksudnya 50 miliar itu total ya, totalnya buat beli pemain dan gaji pemainnya dihitung nih. Dia beli pemain berapa duit, terus
Di total seluruh pemain tuh gajinya kena berapa duit di dalam semusim. Itu loh yang dimaksud 50 miliar. Ya kalau nanti klub itu beli pemain dan gaji seluruh pemainnya itu lebih dari 50 miliar dalam satu musim, itu baru kena financial fair play. Bukan berarti setiap klub cuma dibatasin boleh ngeluarin duit 50 miliar aja, bukan. Itu cuma buat beli pemain dan gaji pemain. Ya kalau soal buat yang lain-lain seperti akomodasi, transportasi, hotel, jajan pemain, bonus pemain, dan lain-lain, itu mah terserah klub. Mau berapapun duit yang keluarkan klub, ya itu terserah klub. Itu mah nggak masuk ke financial fair play. Yang dimaksud 50 miliar dalam financial fair play itu adalah batasan klub untuk beli pemain dan ngegaji pemain. Yang ketiga yang dimaksud financial fair play adalah saat klub ngebeli pemain dan ngegaji pemain. Saya kasih contoh yang paling gampang gini deh ya. Misalnya Persib ngebeli Dimas Derajat nih. Kan harga Dimas itu 4 miliar, 4 miliar kurang lah ya. Dan gajinya itu kalau 4 miliar berarti dalam sebulan kan 100 juta nih. Nah kalau Persib ngerekrut si Dimas dengan harga lebih dari 4 miliar, misalnya 6 atau 7 miliar, dan digaji lebih dari 100 miliar per bulan, itu baru kena financial fair play. Karena dianggapnya udah menyalahi sistem transfer. Itu loh yang dimaksud. Kenapa kok klub itu nggak boleh ngebeli pemain di atas harga dia di pasaran? Ya karena nantinya akan merusak pasaran seperti yang sekarang terjadi nih. Harga pemain lokal melonjak drastis gara-gara ada klub yang ngebeli pemain seenaknya. Makanya diterapinlah sistem financial fair play agar klub ini nggak seenaknya buat ngebeli pemain. Ujung-ujungnya klub yang lain yang repot. Itulah tujuan dari financial fair play. Paham ya? Soalnya kemarin ada juga yang komentar kayak gini ya, kalau 50 miliar Persib rugi dong. Nah musim ini aja Persib keluar 70 miliar. Makanya cermati dulu kalau dengar berita itu baik-baik. Jangan asal caplok, jangan asal telen. Jadi harus tahu dulu ini 70 miliar duit buat apa gitu loh. Persib keluar duit 70 miliar dalam satu musim kemarin. Itu kan bukan cuma buat gaji ataupun beli pemain lo ya. 70 miliar itu dibagi gaji pemain, beli pemain, bayar denda, ongkos pemain, hotel pemain, jajan pemain, bonus kemenangan pemain, dan lain-lain. Itu totalnya 70 miliar. Jadi bukan cuma buat beli pemain dan gaji pemain 70 miliar. Aduh, jangan polos-polos amat deh jadi orang. Ini kok gampang amat dibegoin gitu. 70 miliar Persib buat beli pemain doang. Bukan gitu. 70 miliar itu dibagi-bagi buat beli pemain, gaji pemain, akomodasi, jajan, dan ini itu tek-tek bengeknya lah. Termasuk denda juga. Kan Persib musim kemarin dendanya paling gede. Itu loh yang dimaksud 70 miliar. Jadi gimana? Kami pun serba salah ya. Dijelasin baik-baik, kalian yang nggak ngerti, kami dingototin sama kami, dibilangnya kami ini sok dan juga apalah. Ya, buktinya sekarang mereka pun nggak pada tahu, nggak pada paham yang dimaksud 70 miliar Persib itu apa. Dipikirnya Persib keluar duit 70 miliar cuma buat gaji pemain. Enggak gitu juga, keles. Enggak segampang itu, Ferguson. Harus dibagi-bagi semuanya itu dengan rincian-rincian tertentu. Itu harus kalian pahami dulu. Jangan telan mentah-mentah semua berita. Paham ya semuanya?